warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sipa. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kita akan berbincang-bincang atau bercakap-cakap ria, atau istilahnya kita diskusi sebentar ya, tentang apa yang akan Ibu Sipa lakukan nanti di kelas. Kebetulan sekarang kan jadwalnya untuk observasi supervisi ya Bu Sipa ya. Gimana, siap? Siap. Baik. Adapun tujuan dari supervisi itu sendiri itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Intinya adalah pengembangan dari diri seorang guru ya. Kemudian tujuan kita berdiskusi hari ini sebelum observasi itu sebagai persiapan awal untuk Bu Sipa ya, melaksanakan pembelajaran agar lebih siap, kemudian lebih percaya diri juga, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Gimana? Siap ya? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Sipa ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada supervisi nanti? Tujuan yang saya ingin capai nanti yang pertama adalah bagaimana peserta didik itu nanti bisa menganalisis ya tahapan-tahapan di dalam siklus hidrologi. Kebetulan saya mengambil materi tentang siklus hidrologi. Nanti yang kedua, setelah peserta didik itu mampu menganalisis, nanti dia bisa mendesain produk ya terkait dengan siklus hidrologi itu sendiri. Dan yang ketiga nanti dia akan memamerkan ya, karena terkait dengan metode yang nanti saya pakai ya di pembelajaran. Berarti ada 3 tujuan pembelajarannya ya. Dari ketiga tujuan pembelajaran yang tadi Ibu Sipa sebutkan, area pengembangan yang ingin dikembangkan dan dicapai dari tujuan pembelajaran tersebut, fokusnya untuk pengembangan ke berikutnya ya, supaya lebih bagus lagi dan bisa saya meningkatkan nanti, yaitu terkait dengan bagaimana siswa itu sendiri ya bisa mengembangkan dalam hal pamer karya nanti. Ya, kebetulan metodenya kan di sini metode window shopping ya saya pakai. Nanti bagaimana anak itu terampil ya dalam memamerkan produk ya, dalam memamerkan produk terkait dengan materi itu sendiri ya. Baik. Berarti metode yang digunakan adalah window shopping ya. Iya, benar. Terus strategi yang dikembangkan dari metode tersebut. Nah, strateginya di sini ya jelas ya itu sesuai dengan modelnya yaitu PJBL ya, Project Based Learning. Nah, di sana nanti ya strategi yang saya pakai itu adalah yang pertama ya jelas kita akan membagi beberapa kelompok dulu anak ya. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan ke anak bagaimana langkah-langkah langkah-langkahnya betul sekali. Nah, seterusnya dia terakhir baru kita akan evaluasi ya hasil dari apa yang mereka lakukan. Berarti runut ya? Iya, jelas. Baik, kemudian media pembelajaran yang Ibu gunakan? Iya, media untuk mendukung ya pelaksanaan dalam proses pembelajaran itu ya jelas harus ada ya. Nah, salah satu di sini media yang saya pakai itu adalah video. Nah, itu video yang pertama, terus yang kedua adalah PowerPoint atau PPT ya untuk menyampaikan materi nantinya. Nah, yang ketiga ya selain video dengan PPT itu jelas ada istilah lembar kerja, yaitu LKPD-nya itu harus ada gitu di sana. Benar ya, karena itu akan menunjang keaktifan siswa. Baik, dan kapan pembelajaran itu akan dilaksanakan di kelas? Pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas itu adalah di hari Selasa, yaitu tanggal 21 Januari. Nah, itu targetnya nanti. Di kelas? Pelaksanaannya itu di kelas 10.3 nantinya. Nah, di jam pelajaran di jam ketiga keempat nanti. Berarti di hari Selasa nanti saya izin ya untuk ikut masuk di kelas menyaksikan untuk pembelajaran yang Bu Sipa lakukan. Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Sipa dapatkan? Yang saya dapatkan yang pertama jelas ya menambah pengetahuan baru bagi saya ya. Kemudian yang kedua ya untuk lebih meningkatkan apa istilahnya kepercayaan diri saya juga di sini supaya lebih bagus lagi ya.
paling tidak dapat gambaran ya Betul. apa yang prosesnya bagaimana, sudah dibayangkan semuanya, Iya. sudah direncanakan. Oke Bu Sipa, terima kasih untuk Iya, kesempatannya hari ini. sama-sama. Kita ketemu besok Iya. dan nanti di hari berikutnya Mm-mm. kita akan bercakap-cakap lagi Siap, pasca siap. observasi supervisinya. Siap, Terima Bu kasih, Guru. selamat Sama-sama. menjalankan rencananya, nanti kita tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat ya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, perwakilan aja ketua kelas siapa yang tidak masuk temannya? Semua masuk, Bu Guru. Alhamdulillah semua masuk ya. Nah, masih ingat pelajaran kita di pertemuan kemarin? Masih ingat? Tentang apa? Tentang apa yang kemarin? Ditasbih, ya. Nah, ada yang bisa apa itu ditasbih? Ya, silakan. Lapisan padat yang ada di permukaan bumi. Nah, ada yang bisa berikan contoh apa itu lapisan padat? Tanah. Tanah. Pada saat menggali tanah apa saja yang ditemukan? Artikel apa aja? Kerikil, pasir, batu, Air. air. Ya. Nah, semua yang ada itu adalah partikel yang ada di dalam tanah. Salah satunya adalah air. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang air. Kalau di ilmu geografi disebut dengan hidrosfer. Nah, sebelum kalian mengerjakan KPD ini ya, ada pun video pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, menganalisis tahapan-tahapan dalam siklus hidrologi atau siklus air. Nah, di sini kita sekalian nanti ya, kira-kira nih tahapan apa aja yang kita lakukan ya untuk membuat nanti sebuah produk. Ya, produk itu adalah dalam bentuk gambar, yaitu tentang siklus hidrologi atau siklus hidrosfer. Apakah kalian bawa alatnya semua? Semua ya? Ya, bagus ya. Nah, itu yang pertama nanti. Nah, terus yang kedua, baru kalian setelah menganalisis nanti ya, mengetahui tahapan-tahapan dalam siklus air nanti, dan kalian kerjakan di sini. Nanti langsung kalian terapkan nanti ya di kertas manila ini ya. Artinya ketika kalian udah tahu tahapannya, oh tahapannya ini yang pertama, oh ini. Nah, baru langsung kalian akan gambar di sini ya, sampai di sini.
ya. Terus yang ketiga nanti ketika udah jadi, ya, ketika sudah jadi gambar yang kalian buat ini, nanti kita akan pamerkan ya. Namanya nanti adalah window shopping, yaitu pameran. Ya, pamerannya nanti kalian akan menempelkan hasil karya kalian di dinding, ya, di dinding kelas itu, ya. Dan setelah itu kalian nanti, misalnya yang 6 orang ini, 2 orang yang memutuskan kalian, kayak pameran itu, kayak kemarin, kalian buatan itu. Karena ya ada yang memutuskannya, terus nanti kelompok lain masuk ke sekat yang pertama. Nanti dia akan menanyakan, oh tentang gambar yang mereka buat itu. Kira-kira misalnya contoh, apa yang terjadi? Evaluasi kok bisa terjadi seperti ini? Jadi akan membuat pertanyaan itu. Nanti yang menjawab adalah yang merumuskan. Terus kita yang 4 orang ini keliling ke sekat-sekat yang lain untuk mencari tahu informasi yang terkait dengan siklus air. Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat, nah, setelah itu ketika kalian sudah mendapatkan informasi dari masing-masing kelompok, baru kalian akan laporkan dalam bentuk presentasi dan bentuk didiskusikan. Udah ngerti tujuan pelajaran kita hari ini? Ya. Nah, silakan ibu kasih waktu untuk mengerjakan. Silakan. Nah, kalau nggak ngerti nanti ditanya ya. Ya silakan kerjakan. Nah, silakan buka buku paketnya literasi yang ada. Ya. Kira-kira pemikiran kalian apa tentang video tadi? Ada yang bisa? Ya. Dari tayangan video tadi saya bisa melihat kalau jadi ternyata ada yang jelas, ada yang sedikit tidak jelas atau tidak. Iya. Nah, dari video tadi itu adalah gambaran tentang hujan, ya. Nah, pertanyaan ibu sekarang, kenapa air di muka bumi tidak pernah habis? Ya, Karena adanya siklus air. karena adanya siklus Air. Ya, Karena hujan mengalami penguapan. hujan mengalami penguapan. Hujan adalah proses atau dari siklus air. Proses jatuhnya titik-titik hujan ke bumi. Nah, setelah hujan turun ke bumi, terus apa yang terjadi? Menyerap air. Tanah menyerap air. Apalagi yang terjadi? Mengalami penguapan. Setelah itu apa yang terjadi setelah penguapan? Ya, apa? Terus apa lagi? Tanah menyerap air. Uap air naik ke atmosfer. Terjadilah proses hujan seperti yang kalian lihat di video tadi itu. Terus yang ketiga, kira-kira dampak dari hujan itu apa? Dampaknya bagi kehidupan. Menyuburkan tanaman. Apa lagi? Apa dampaknya? Ya. Dampaknya ada yang positif dan ada yang negatif. Iya, ada dampak positif. Iya. Nah, dari apa yang kalian sampaikan tadi benar semua. Dan untuk lebih memahami lagi materi kita tentang hidrosfer, ya, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, kita akan membuat kesepakatan dulu ya. Nah, pada saat nanti mengerjakan LKPD atau tugas yang Ibu berikan, nah, jangan ada yang pertama, kalian tidak boleh mengganggu temannya. Ya. Yang kedua, ya, tidak boleh usil. Ya. Dan yang ketiga, kalian harus aktif ya di dalam kelas. Ya. Sepakat? Sepakat.
akan jelaskan. Ya. Nanti setelah kalian menganalisis tahapan dalam siklus hidrologi yang TP pertama tujuan pembelajaran kita yang pertama, nah nanti baru kalian akan terapkan dalam bentuk gambar yang udah kalian bawa ini. Silakan dulu diskusikan dengan teman-temannya dulu. Nah kira-kira ya, pada saat penyelesaian produk, pada saat kita menyelesaikan produk, ya, saya sedang melihat produknya ya. Dan kira-kira apa yang kalian lakukan dulu? Sebelum kita akan presentasi dalam hasilnya, ya kita tetap semangat semua. Semua berdiri saya. Ya. Tetap semangat. Silakan ayo semua. Ya biar tambah semangat lagi ya. Nah silakan kelompok
menjadi lebih baik. Terus adveksi adalah proses penguapan secara horizontal berupa panas, kelembapan, dan salinitas dari permukaan laut. Terus presipitasi. Presipitasi adalah proses, kan airnya ada terkondensasi, uap air sudah terkondensasi. Nah, proses yang air hujannya turun itu namanya presipitasi. Setelah itu dibawa oleh angin ke yang lebih tinggi lagi, lalu hujannya turun. Setelah hujannya turun, air akan mengalir. Nah, setelah air akan mengalir ini, kapasitasnya itu akan maksimal. Sudah mengalami maksimal, maka akan turun. Maka terjadilah runoff. Runoff adalah proses mengalirnya air di permukaan laut. Setelah itu ada yang namanya perkolasi. Nah, di perkolasi ini adalah proses menembusnya air hujan atau genangan secara gravitasi ke lapisan bawah. Lalu ada juga namanya infiltrasi, sama dengan perkolasi, tapi bedanya di sini kalau infiltrasi itu masuk ke sungai, sedangkan perkolasi itu masih mendapat di permukaan, di dalam tanah. Lautan berkontribusi pada siklus air panjang. Seperti yang bisa dilihat di gambar, ini kan gambar lautan. Kontribusinya itu banyak sekali, bisa kita lihat karena dimulai itu yang pertama dari permukaan laut itu airnya. Lalu akan terjadi kondensasi. Air di permukaan laut itu yang akan menjadi uap air atau kondensasi. Infiltrasi adalah proses menembusnya air hujan atau genangan ke dalam atau masuk menembus ke lapisan tanah. Nah, dari pertama ya, ketika kalian sudah mendesain produk, terus kalian sudah menentukan tahap-tahap apa aja yang akan dilakukan dalam mendesain produk, sudah kalian tentukan waktunya juga. Nah, langsung di hari berikutnya kalian sudah membuat produk ya, dari kertas manila. Dari tahapan-tahapan itu kalian sudah membuat produknya. Nah, produknya ini yang kalian buat ini sangat bagus sekali. Ibu acungkan jempol bagi kalian. Happy. Happy. Menyenangkan. Ada lagi. Oh, membuat siswa lebih berkreatif. Apa lagi? Yang mudah dipahami. Apa lagi? Lebih semangat. Apa lagi? Kalau lagi kucing. Oh, lebih apa? Oh, lebih pintar.
berturut-turut dari buah ini dengan mengucapkan ya, pagi ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di menyenangkan. Ada lagi membuat siswa lebih berkreatif. Apa lagi? Yang mudah dipahami. Apa lagi? Lebih semangat. Apa lagi? Pengalaman kucing. Oh, lebih apa? Oh, lebih pintar. Lebih pintar katanya. Oh, kalau tak pakai model ini, oh saya nggak ngerti Bu. Oh, tapi saya lebih pintar katanya. Ya, ada lagi. Perasaannya gimana tadi? Nah, dari dari proses yang tadi mungkin ada peristiwa yang tadi yang rasakan informasi. Kira-kira apa? Ada satunya dulu. Kira-kira apa? Nah, ini benar-benar keren. Itu dan untuk besok tambah semangat lagi. Nah, berikutnya apa yang kalian presentasikan tadi juga sangat bagus. Kalian sudah mengerti, kalian sudah memahami dari proses pertama mulai dari siklus pendek dari pojok. Nah ini dari pojok ya. Nah, mulai dari siklus pendek, dan tinggal kalian perhatikan di sana. Ya, dari siklus pendek sudah sangat jelas sekali prosesnya. Bahwa siklus pendek itu paling singkat ya, prosesnya itu mulai dari penguapan. Ya, asal penguapan itu jelas. Nah tadi di sini kan tidak ada nih, ya, tidak ada apa namanya, tidak ada mataharinya kok bisa langsung penguapan. Oh itu lupa ya. Nah jadi asalnya harus ada sinar matahari di sini. Nah di sini ada sinar matahari. Nah dia mengajarkan panasnya ke laut. Nah nanti laut itu akan mengalami penguapan atau bahasa istilahnya adalah evaporasi. Nah setelah itu terbentuklah titik-titik air ya, dalam bentuk awan. Atau istilahnya disebut dengan kondensasi. Dan kita berbicara siklus pendek dulu. Nah udah terbentuk nih siklus udah terbentuk kondensasi atau titik-titik air. Nah kumparan titik-titik air itu ya, itu tergantung warnanya. Kalau dia banyak berarti warnanya sudah hitam dan termasuk volume airnya banyak. Nah ketika dia udah tidak menampung maka jatuhlah hujan. Nah hujan itu jatuh ke permukaan ini. Itu namanya siklus pendek. Gampang itu langsung ke siklus hujan. Ketika hujan turun, nah selain dia jatuh ke permukaan tapi juga lihat nih ya, ini ada apa? Ya, apa ini? Ya, daratan. Iya, daratan kita, dataran kita ya. Yang seperti misalnya itu sawah ya. Mungkin dia mampu masuk ke danau ya. Lanjut ke siklus panjang. Kalau siklus panjang itu lebih panjang waktunya sehingga langsung terjadi hujan. Di sini ada pegunungan, nah di sini gunung es ini ya, pegunungan ada gunung es. Bisa jadi karena bentuk air tidak ada di air ya. Oke, kesimpulannya yang dia baca dari yang pertama sinar matahari. Panasnya sinar matahari menyebabkan evaporasi, lalu adveksi, lalu kondensasi, dan dibawa angin ke daerah tadi
dan kembali lagi ke kamu. Iya, benar. Iya. Nah, semoga pembelajaran kali ini ya bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan mengucapkan terima kasih banyak ya. Karena kalian hadir ya, untuk belajar pada siang hari ini. Nah, sebelum aku tutup, dari Pak ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi kelas bersama saya sebagai coaching. Yang saya observasi adalah Ibu Usmarniati, guru geografi SMA Negeri 1 Pringgasela, dan didampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Saifuddin SPD. Baik, percakapan yang kita lakukan adalah untuk mengetahui jalannya pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin, kemudian mengevaluasi, merefleksi, dan serta juga untuk merencanakan tindak lanjut ke depannya supaya pembelajaran yang kita lakukan itu dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik kita yang beragam. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan supervisi kemarin? Perasaannya ya senang ya, karena pada saat observasi kemarin itu banyak sekali teman-teman yang saya dapatkan, itu juga menjadi bahan pengembangan diri juga bagi saya pribadi ya, sebagai guru. Baik, berarti dapat pengalaman baru ya. Oke. Kemudian apakah pembelajaran yang kita laksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu rencanakan? Kalau dibilang sesuai belum ya, belum maksimal ya, karena banyak sekali pada saat proses pembelajaran yaitu banyak kendala-kendala yang saya temukan di prosesnya. Oke, salah satunya Kendalanya pada saat itu karena saya menggunakan metode window shopping ya, artinya window shopping itu kayak sejenis pameran ya, pamer karya. Jadi ada beberapa kelompok ya pada saat mensimulasikan karya mereka itu ada sebagian yang belum siap ya, belum siap untuk mensimulasikan atau memamerkan produk yang mereka buat kemarin. bagaimana langkah Ibu mengatasinya? Nah, langkah saya waktu itu ya karena sebagian yang selesai maksudnya di sana, jadi saya suruh ikut terlibat di dalam kelompok yang sudah jadi itu, jadi supaya mereka merasakan juga proses pembelajaran pada saat itu. Oke, berarti ikut gabung sama kelompok Iya, yang sudah betul. selesai. Kemudian selanjutnya di proses pembelajaran kemarin ya, selain kendala yang Ibu temukan itu, keberhasilan seperti apa yang Ibu rasakan? Kalau dari segi keberhasilan yang saya rasakan pada saat itu adalah yang pertama pada saat saya refleksi ya, kegiatan sebagian besar ya, kalau bisa dibilang ya 90% ya tingkat keberhasilan, karena anak-anak itu yang pertama antusias sekali ya dalam mengikuti pembelajaran. Terus yang saya lihat juga kekompakan atau kerjasama mereka ya, intinya di sana mereka aktif dalam kegiatan pada saat mensimulasikan pamer karya yang sesuai dengan metode yang saya gunakan pada saat itu. Oke, untuk window shopping. Iya. Ya. Baik. Sekarang kalau misalnya kita menggunakan skala gitu ya. Skala
skala dari 1 sampai 10 dari proses yang kemarin. Ibu ngerasa ada di posisi yang mana? Saya merasa di posisi yang ke-8 ya. 80. Iya, 80. Dan kalau dari 10 iya, sampai benar. 80. Karena saya belum merasa maksimal ya untuk menerapkan itu. Jadi butuh apa ya istilahnya, rencana yang saya akan lakukan untuk meningkatkan itu ya mungkin rencana tindak lanjutnya ya mungkin yang pertama ya saya akan mengembangkan diri lagi ya, artinya menyesuaikan dengan metode atau karakter dari siswa itu sendiri, mungkin ya belajar tentang ya, penggunaan metode pembelajaran ya, dan juga mungkin ikut pelatihan ya, tetap browsing, mungkin mencari informasi atau referensi juga itu penting sekali untuk meningkatkan pengetahuan anak juga di sana. Dan satu lagi mungkin ya paling penting di sini kita sebagai guru juga harus menyiapkan perangkat pembelajaran, itu juga sangat penting sekali. Jadi itu sudah direncanakan dari awal ya. Oke, untuk kedepannya. Lalu kalau hambatannya dari murid sendiri, bagaimana Ibu mengatasinya? Kalau hambatan dari murid ya karena metode yang saya pakai itu kan sejenis project ya, nah jadinya cuma kendalanya di waktu aja, waktu ya. Nah di sana waktu untuk pembuatan produk itu memang cukup lumayan panjang ya, karena harus kita menjadwalkan di sana. Nah karena kita geografi itu kan 3 jam ya, 3 jam pelajaran sekali pertemuan itu jadinya agak kurang ya, itu dari segi waktu. Cara mensiasatinya? Cara mensiasatinya ya karena keterbatasan waktu itu ya, jadi saya menyuruh masing-masing kelompok itu mengerjakan di rumah. Ya sebagian mengerjakan di rumah dan sebagiannya juga di sekolah. Ya itu alternatif Iya, ya. Baik. Untuk pembelajaran berikutnya, rencana apa yang Ibu sudah pikirkan gitu, supaya misalnya pembelajaran berikutnya itu lebih memuaskan Ibu? Iya. Kalau rencana saya ke depannya ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau dilihat dari skala ya itu kan 8 tadi ya, saya maksimalkan 8 ya, karena yang pertama tadi ya kurang ya. Saya sebagai guru ya di sini harus melakukan perubahan dari segi praktik pembelajaran tentunya ya, menyesuaikan dengan metode ya, ataupun strategi yang akan saya gunakan nantinya. Terus yang berikutnya juga terus mencari ya referensi juga ya, sesuai dengan, karena kita tidak asal mengajar ya, jadi harus mencocokkan materi dengan karakter siswa itu sendiri. Kira-kira kalau materi ini ya metodenya apa gitu ya, harus tidak sembarangan ya kita menggunakan itu ya, apalagi geografi. Betul. Ya, tuntutannya lumayan untuk anak-anak lebih aktif. Oke, dari rencana yang sudah Ibu paparkan tadi, menurut Ibu yang bisa membantu Ibu melaksanakan itu? Yang bisa membantu ya tentunya rekan sejawat saya ya sesama geografi. Selain itu juga wabah kurikulum ya, dan ditambah juga dengan ada satu komunitas ya di sekolah kita di sini, yaitu Kombel, komunitas belajar. Nah di sana kita bisa berbagi praktik baik ya tentang kira-kira model, strategi, yang metode ya dalam hal pengajaran ya, dalam hal model pembelajaran maksudnya di sana. Nah itu juga sangat membantu, ditambah lagi dengan kepala sekolah yang memberikan izin ya di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, itu juga sangat membantu sekali ya. Jadi yang dimaksudkan ya untuk membantu Ibu melaksanakan rencana yang kemarin. Iya, betul. Berarti ada rekan sejawat, kemudian dari wakil kurikulum, kemudian dari komunitas yang kita punya ya, serta kepala sekolah. Adakah yang lain dari itu ketika misalnya Ibu menghadapi kesulitan di salah satunya? Tidak ada kayaknya, itu aja sih. Oh, itu Cuma aja. rekan sejawat itu yang
paling yang penting biasanya. menurut saya. Oke. Baik, terima kasih Bu Sipa, Sama-sama. Bu Sumarniati atas waktunya. Kita tunggu di pembelajaran berikutnya ya. Nanti boleh ya saya ikut lagi masuk Boleh, di dengan senang pembelajaran hati. ini. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.